Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setiap makhluk itu oleh Allah diberi hak, dan hak itu mesti dipenuhi oleh Allah. Seperti makhluk itu akan membutuhkan makan, jadi hak makan akan dipenuhi oleh Allah. Juga memiliki hak untuk sehat, maka akan diberi kesehatan sesuai aturannya. Termasuk memiliki berhak untuk berkembang, berarti memiliki anak turun, maka Allah akan memenuhinya. Termasuk makhluk yang disebut oleh Allah iblis, yaitu iblis yang terlaknat atau laknatullah, itu juga memiliki untuk berkembang. Maka iblis itu juga memiliki hak untuk berkembang, memiliki keturunan atau anak turun atau dzurriyyah. Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami akan mengaturkan ayat-ayat beserta tafsirnya atau penjelasannya yang membicarakan tentang iblis dan keturunannya, yaitu seperti berikut ini. Surat Al-Kahfi 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sal lidzalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang dolim. Penjelasan surat Al-Kahfi 50. Dan ingatlah wahai Rasul, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Maka mereka pun sujud kepadanya demi mentaati perintah Tuhan mereka, kecuali iblis yang berasal dari golongan jin dan bukan dari golongan malaikat. Dia enggan dan sombong untuk sujud, sehingga ia pun keluar dari ketaatan pada Tuhannya. Maka apakah kalian, wahai manusia, pantas menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin dan penolong selain aku, padahal mereka adalah musuh kalian? Pantaskah kalian menjadikan musuh-musuh kalian sebagai pelindung dan pemimpin? Sungguh sangat buruk dan kejilah perbuatan orang-orang zalim yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin dan penolong mereka sebagai ganti dari Allah Ta'ala. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan surat Al-Kahfi ayat 50 yang menjelaskan tentang hak iblis memiliki keturunan dan juga larangan untuk memohon pertolongan kepada iblis. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan penjelasan tentang bahwa ada sebagian manusia
memohon pertolongan atau minta bantuan kepada setan, iblis, yang mana itu dilarang oleh agama. Dan juga dilanjutkan dengan penjelasan tentang janji iblis kepada Allah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ayat dan penjelasannya seperti berikut. Manusia memohon pertolongan kepada jin atau setan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Jin 6. Penjelasan ayat, ada beberapa orang manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa jin. Permintaan bantuan dari manusia kepada jin-jin itu justru membuat jin-jin tersebut menimpakan ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan yang lebih besar. Permohonan perlindungan yang Allah mencela orang-orang jahiliyah karenanya ini, termasuk syirik akbar yang Allah tidak mengampuninya kecuali taubatan nasuha. Ayat ini mengandung peringatan keras terhadap permintaan pertolongan kepada para tukang sihir, dukun, dan orang-orang seperti mereka. Larangan memohon pertolongan selain Allah. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak akan memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Surat Fatir 14. Penjelasan ayat, bila kalian memanggil sesembahan-sesembahan kalian, mereka tidak mendengar panggilan kalian, karena mereka adalah benda mati yang tidak memiliki kehidupan dan pendengaran. Seandainya pun mereka mendengar panggilan kalian, andai demikian, niscaya mereka tidak bisa menjawab panggilan itu. Dan pada hari kiamat mereka terlepas diri dari kesyirikan kalian dan penyembahan kalian kepada mereka. Tidak satu pun yang memberimu kabar, wahai Rasul, yang lebih benar daripada Allah. Janji iblis untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Al-Hijr 39:40. Penjelasan ayat, iblis berkata, wahai Tuanku, lantaran engkau telah memastikanku bersalah dan sesat, pastilah aku akan menjadikan keturunan Adam memandang indah perbuatan maksiat kepadamu di muka bumi.
dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua dari jalan hidayah, kecuali hamba-hambamu yang engkau berikan hidayah kepada mereka, lalu mereka mengikhlaskan ibadah kepadamu semata, bukan pada makhlukmu. Ikhwani Fiddin rahimahullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang larangan memohon pertolongan kepada iblis atau setan, kemudian janji iblis kepada Allah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya sampai nanti pada manusia terakhir. Untuk selanjutnya akan kami aturkan tentang amal yang apabila dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan Allah akan membuat pelakunya menjadi ikhlas. Adapun penjelasannya seperti berikut. Agar mampu ikhlas. 1. Semua perbuatan yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah 5. 2. Beribadah dengan benar atau sesuai syariat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran 31. 3. Takut akan kebesaran Allah dan mengendalikan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. An-Nazi'at 40. 4. Selalu bersyukur dalam berbagai keadaan. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim 7. Ikhwani Fiddin rahimahullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang bahwa iblis itu memiliki anak turun atau dzurriyyah, dan juga larangan kita untuk memohon pertolongan kepada iblis atau setan, yang mana itu akan menyesatkannya, dan Allah akan membimbing kita apabila kita mau menganggap iblis dan setan itu sebagai musuh yang nyata. Semoga kita semuanya, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.